Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Semoga semua dalam keadaan sehat dan semangat. Di tengah-tengah situasi ada yang mungkin sedang liburan atau sedang di rumah saja walaupun libur, atau yang tetap bekerja walaupun ini hari terjepit nasional ya liburnya. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan segala dinamika yang kita miliki, tetaplah mengingat protokol dari pemerintah kita 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan air mengalir. Nah, hari ini kebenaran firman Tuhan kita yang akan kita renungkan terambil dari Lukas pasal 13 ayatnya 31 sampai 35. Lukas pasal 13 ayatnya yang ke-31 sampai 35. Hanya singkat nanti tapi tetap Bapak Ibu terkasih, teman pemuda membaca secara pribadi. Bagian ini ada banyak hal yang bisa kita pelajari ataupun ambil makna begitu ya. Tetapi hari ini saya ingin mengajak kita ke bagian nats berikut yang dalam bacaan kita Tuhan Yesus ada menyebutkan hal ini. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Berkali-kali rindu seperti induk ayam. Wow. Ketika baca bagian ini, jemaat yang dikasih Tuhan, rasanya kita sudah tahu ya, oh ini tentang Yesus yang mau mendekati masa sengsaranya. Oh ini Tuhan Yesus yang dia pergi ke Yerusalem dan mengecam kota Yerusalem, bahwa dia tidak boleh sombong secara rohani. Oh iya ini gitu ya. Tetapi kali ini saya merasa tertarik dan tergugah dengan bagian kalimat ini. Di tengah-tengah situasi pandemi ini rasanya kata rindu sangat mengena di dalam hati kita ya Bapak Ibu terkasih. Ada yang rindu di sini dengan keluarga atau dengan orang-orang yang kita sudah sangat lama tidak bertemu, padahal biasanya kalau tidak ada pandemi mungkin sebulan sekali mungkin kita akan datang berkunjung ke kota mereka, atau paling tidak dalam setahun kita mungkin sekali dua kali berkunjung ke orang-orang terdekat kita. Tetapi karena pandemi ini semua tertahan dan menjadi sebuah satu kata, yaitu rindu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, rindu inilah yang dirasakan oleh Allah kita terhadap setiap umatnya, setiap manusia yang dalam konteks ini Yesus menggambarkan kerinduan Allah terhadap semua umat ataupun manusia di muka bumi ini seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Kenapa dibilang seperti induk ayam? Bagi Bapak Ibu terkasih yang punya peliharaan ayam atau yang pernah ada di desa dan memperhatikan, kata Mas Kris, dia punya pengalaman yang khas dengan induk ayam ini karena Mbah di Wonogiri punya peliharaan ayam gitu ya. Kalau saya secara pribadi uh, tidak terlalu, tapi pernah rasanya sekilas melihat gitu ya. Nah, ini gambar untuk menolong kita, bagi kita yang anak-anak yang besar di kota, khususnya pemuda ini, bahwa ternyata konteks ketika digambarkan oleh Yesus seperti induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, ini akan terjadi ketika induk ayam merasa anak-anaknya sedang dalam ancaman bahaya, sedang dalam situasi yang tidak aman, sedang dalam situasi yang dia harus melindungi anak-anaknya. Sehingga mereka berada di bawah sayap induk ayam. Artinya jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika bicara seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, Allah sedang melihat manusia sedang dalam bahaya dan butuh perlindungan. Tetapi Yesus berkata, kamu tidak mau.
manusia tidak mau. Kalau konteks bacaan kita di situ adalah orang-orang Yerusalem, khususnya spesifik mungkin yang kita tahu Farisi dan sebagainya, yang jelas-jelas tidak mau menerima, tidak mau tergugah untuk membuka hatinya menerima perlindungan dan kasih dari Allah melalui Yesus Kristus. Ketika bagian kata kamu tidak mau, saya terngiang dengan sebuah lagu, Bapak Ibu terkasih, yang ini tampaknya kalau mungkin eh, bisa kita dengarkan, ini seperti gambaran Yesus yang juga dia mengutarakan hatinya ketika dia rindu tapi tidak mau, dia mungkin menangis. Ada sebuah lagu dari Rosa yang juga viral beberapa waktu karena salah satu ajang idol Leodra menyanyikannya dengan luar biasa gitu. Yang lagu begini, Bapak Ibu terkasih ataupun teman-teman muda. Ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Demikian sekilas lagunya. Konteks lagu ini mungkin konteks di mana pasangannya melakukan sesuatu yang menyakiti gitu ya. Tapi saya membayangkan ketika Yesus pun menangis melihat kita yang dia berkali-kali Bapak Ibu terkasih ingin mengumpulkan kita, tetapi manusia masih tidak mau. Padahal ia sedang menunjukkan ada perlindungan sejati dari Allah. Melindungi dari apa? Melindungi dari kuasa jahat, melindungi kehidupan penuh dosa yang berujung maut. Dan melindungi agar apa? Melindungi agar manusia mengalami karya penyelamatan Allah. Melindungi agar manusia merasakan sukacita dan damai sejahtera yang sejati dari Allah. Wow, betapa luar biasa Allah kita itu, yang senantiasa setia, ingin menunjukkan perlindungan, karya penyelamatannya kepada setiap kita manusia. Namun balik, pertanyaannya kepada kita, maukah kita merespon rindu yang Tuhan berikan untuk setiap kita? Maukah kita merespon untuk sungguh-sungguh berada di naungan sayap Tuhan, dalam perlindungan Tuhan? Apalagi di tengah-tengah situasi pandemi ini, kita benar-benar memohon Tuhan melindungi setiap kita anak-anaknya agar tetap merasakan sukacita, damai sejahtera, kesehatan yang datangnya dari Tuhan dan kita mengalami berkat-berkat yang bukan sekedar materi tetapi kedamaian hati yang luar biasa. Selamat menghayati perlindungan Allah seperti induk ayam terhadap anak-anaknya ketika ada bahaya. Tuhan memberkati kita. Amin.